Wabarakatuh. Saya Sumiati, kelas 6F, mahasiswa Universitas Budi Rangka Belitung. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan, moral, dan agama dengan dosen pengampu Ibu Hajah Eli Solihatul Mila MPD. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam utus Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah bahala. Mereka yakin bahwa menyembah bahala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah, dia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang baik. Awan pun mulai mendung, disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya, dan kotoran tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak dapat tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra, yaitu Sam, Kan, Yapis, dan Kanan. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal kecuali Kanan. Ia termasuk dalam kaum pembangkangan yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya sendiri. "Hai anakku, marilah ikut bersama kami, janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir," kata Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kanan. Namun dengan sombongnya Kanan menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kanan tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anaknya tersebut naik ke atas kapal. "Naiklah ke perahu bersamaku," ajak Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Kanan tetap menolak dan turut berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan Kanan bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihissalam. Meski putranya adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Dari kisah Nabi Nuh, kita bisa belajar tentang
bagaimana dalam hal kebaikan yang harus dilakukan dengan penuh kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Dan di kisah tersebut juga bahwa mengajarkan tentang sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan setiap kali kita menemui sebuah tantangan dan hambatan sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Janganlah meniru sikap kanan dan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau untuk diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Dan tetaplah jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah jalan selamat di dunia dan akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Mungkin itu kisah Nabi Nuh yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan. Semoga bermanfaat kisahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.